kesempatan ini saya sampaikan bahwa kasus narkotika atau jaringan narkotika Malaysia Medan ini kita menangkap sejumlah 7 orang tersangka dengan barang bukti total untuk narkotika jenis sabu sebanyak 30 kg. Kemudian barang bukti lainnya selain narkotika jenis sabu, kemudian peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk membawa, yang diantaranya ada 3 unit kendaraan roda 4. Yang pertama adalah Toyota Avanza dengan nomor BK 1080 LAM, kemudian 1 unit dari Superios warna hitam nomor BK 1990 AD, 1 unit dari Superios lagi dari warna hitam, ini berwarna silver nomor BK 1199 BZ. Kemudian ada 10 unit handphone, ada 1 buah buku tabungan atas nama Helen Lady Huta Barat. Rekan-rekan sekalian, penangkapan ini diawali dari kegiatan pengungkapan atau pendalaman atau mungkin kita lanjut dari informasi yang diperoleh petugas pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 8 pagi. Pada saat itu tim Sipol Indonesia Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan secara rutin kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kendaraan yang mencurigakan. Kendaraan tersebut adalah kendaraan roda 4 dari warna hitam nomor BK 1990 AD yang dikendarai oleh tersangka saudara Suendo dan Rizky. Kemudian juga di dalamnya ada saudara Febrio Pratama Yastika. Kemudian pada saat pemeriksaan itu petugas mencurigai ada handphone milik tersangka Rizky, di mana di dalamnya terdapat 3 foto, terdapat foto yang di dalamnya ada 3 tas. Kemudian dilakukan interogasi secara lebih intensif. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa tas tersebut benar berisi narkotika jenis sabu yang ada dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver nomor BK 1080 LM yang dikendarai oleh saudara Ardiansyah dan saudara Safar Zahira yang berada di jalan tol Bakauheni Terbagi Besar. Kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 12.30 karena ini di jalan tol, kemudian tim gabungan Sipol Indonesia ini koordinasi dengan Satpol PTR di Lantas Polda Lampung dan pengelola jalan tol Bakauheni Terbagi Besar. Kemudian dari hasil koordinasi tersebut berhasil diamankan pada saat atau di pintu keluar tol Bakauheni Selatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2024 jam 1 siang dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil dilakukan lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi.
dan berhasil mengamankan satu unit kendaraan dari Superios Wakasiko BK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwendo, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik Saudara AL. Ini masih dalam pencarian, tapi posisinya kita tahu ada di Sumatera Utara. Ini masih kita lakukan pencarian. Barang tersebut milik Saudara AL ini yang akan dikirim ke Jakarta. Yang akan dikirim ke Jakarta, kemudian dari informasi itu kita lakukan pengembangan lagi dan bisa kita mengamankan satu orang yang bernama Elon di Huta Barat di wilayah Tanjung Balai di Medan. Peran dari Saudara Elon ini, dia adalah sebagai kurir dan pemilik rekening utama tadi yang digunakan untuk transaksi. Saya akan menyampaikan peran masing-masing dari ke-7 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah tersangka Suwendo dan Rizky serta Ardiansa. Kemudian siapa? Ini kita lakukan penangkapan di pintu masuk dan keluar tol Bakauni. Ya, itu yang pertama. Kemudian Riko dan Sujiman ini kita tangkap di Provinsi Jambi. Sedangkan Elon Dedi Huta Barat ini kita tangkap di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Peran-perannya adalah yang pertama Suwendo. Ini peran berperan sebagai pengendali dan penghubung antara pemilik barang Saudara L yang masih DPO, penghubung dengan pembeli dan selaku tim awal yang memantau kondisi serta situasi yang ada sehingga rekan yang membawa paket sabu bisa aman melintas di tempat yang dari tempat yang biasanya dilakukan pemeriksaan dan kondisi tugasnya itu. Kemudian tersangka Rizky berperan sebagai pengendali, dia yang membawa barang tersangka Ardiansa dan Saudari Safa Zahira. Sedangkan tersangka Safa Zahira dan Ardiansa juga berperan sebagai pembawa barang bukti sabu seberat kurang lebih 30 kg tadi. Kemudian Riko dan Sujiman ini berada pada posisi di belakang yang tugasnya adalah untuk mengawasi atau membuntuti kendaraan dari Avanza nomor BK 1080 LAM yang membawa paket sabu, jadi penyapu dari belakang. Sedangkan Elon Huta Barat ini selain sebagai kurir, dia juga pemilik rekening yang digunakan untuk transaksi narkoba oleh Saudara. Kita akan melakukan pembukaan rekening untuk mengetahui alur transaksi keuangannya. Dari kesemuanya, baik tersangka dan barang bukti yang sudah disita dan diamankan, kita akan melakukan pasal 114 ayat 2, kemudian pasal 132 ayat 1, 131 ayat 1, dan 137 huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman mati. Kemudian dari barang bukti narkotika jenis sabu yang sudah disita ini, kalau dihitung nilai keekonomiannya adalah kita perkirakan sebesar kurang lebih 30 miliar rupiah. Sedangkan dari hasil yang berhasil kita amankan ini, jumlah jiwa yang dapat kita selamatkan kurang lebih sekitar 120.000 orang. Mungkin
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kalau pertama, saudara Suweo ini membawa sendiri 2 kali, kemudian yang ketiga bersama-sama dengan Iparea dan kita, kemudian yang keempat dan kelima itu bersama-sama dengan kakak kandung atas nama Riko. Coba Riko katakan. Jadi kalau kita hitung-hitung 5 kali, berarti yang lolos 4 kali itu kurang lebih hampir 120 ribu. Kemudian ditanyakan juga tadi, apakah jaringan ini masih satu jaringan dengan Freddy Pratama? Sampai saat ini untuk jaringan Freddy Pratama, setelah kita melakukan pemeriksaan di Sipol Intervention, hampir kita tidak pernah menemukan lagi, karena sampai sekarang juga Freddy Pratama masih kita lakukan pencarian bersama-sama dengan Sipol di lokasi tempat persembunyiannya, apalagi di Malaysia dan Thailand. Kemudian yang jaringan yang saat ini menangkap ini murni jaringan Sumatera. Jadi kalau jaringan Sumatera itu mulai dari Aceh, Medan, Riau, Riau, Ganggalu, dan Batam. Kalau rekan-rekan lihat ada penangkapan narkoba melalui Jambi, itu asalnya pasti dari Batam, karena melakukan melintasi jalur laut, itu namanya Ungkap, naik dari sana mungkin baru bisa masuk ke Jambi. Jadi sampai saat ini yang melakukan peredaran narkoba yang dari Pulau Sumatera itu adalah jaringan Aceh yang berada di Malaysia. Kemudian modus juga masih umum. Mungkin Pak ini ambil tasnya di bawah. Jadi mereka ini modusnya masih umum. Kadang disembunyikan di dalam mobil, kadang dia seolah-olah menggunakan tas membawa barang. Jadi kalau petugas di Sipol agak lengah, tidak mau memeriksa barang tersebut, itu kita pikir isinya pakaian. Tapi ternyata pada saat dibuka berisi sabu dalam kemasan bentuk yang baru kita temukan lagi, kemasan kuren dengan kode 168. Kemudian dapat saya sampaikan juga kepada media bahwa kita selama ini memang sangat intens melakukan pemeriksaan di Sipol Intervention bersama dengan jajaran lain, baik itu dari karantina, dari ASDP, dan juga yang ini kejadian yang kali ini memang benar-benar informasi ini dan pada saat dilakukan pengejaran sangat ramai ya, yang melakukan pengejaran yang membantu kita, termasuk dari pihak TOR dan juga pihak PJR yang membantu kita untuk mencegah pelaku yang diduga berada di dalam jalur tol, sehingga pada saat itu tersangka ini diamankan oleh petugas kita PJR, itu langsung disambut dengan tim Sipol Intervention dan Polres, kemudian kami kirim ke Bangkal, ya, ke Polres, kemudian juga lakukan interogasi dan langsung kita lakukan pengembangan dengan cepat. Akhirnya yang di belakang yang memantau, mengawal dari belakang, ya, inspektor dari belakang yang 2 orang ini atas nama si Riko dan Sujiman ini berhasil kita amankan juga, dibantu dengan Polda Jambi. Jadi kita memang ada koordinasi lintas Polda di dalam satu wilayah Pulau Sumatera, itu dibantu dengan Polda Jambi, diamankanlah 2 orang tersebut di rumah makan. Sambil posisi tim kita juga melakukan pengejaran ke arah Jambi, dan pada saat itu kita sudah menemui tersangka ini, diamankan oleh rekan dari Polda Jambi untuk kita ambil dan bawa ke Polda Lampung. Begitu juga karena kita ketahui barang ini berawal dari rantau rapat diterima oleh saudara Ardiansa dan Syafa, itu kita ketahui bahwa ternyata barang tersebut itu diberitakan oleh si Al untuk dibawa menuju Jakarta bersama-sama dengan
hingga rombongan yang sudah terpecah-pecah mengirim barang ini, ada yang di tengah, ada yang di depan, dan ada yang di belakang. Sehingga ini semua berhasil kita amankan sebanyak 7 orang, dan saat ini kita melakukan proses pengembangan terkait kepemilikan barang atas nama saudara Al yang masih turun yang berada di wilayah Sumatera Utara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan. Terkait oknum tadi Pak, terkait itu nanti kita jawab di waktu yang berbeda, karena itu bukan kapasitas kita juga untuk menjawab pertanyaan saudara, dan memang belum kita mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut terkait apa yang ditanyakan oleh rekan kita dari siapa ini, media Pak? K1. Ya Pak Roy ya. Mungkin itu Pak Roy ya. Oke, saya rasa cukup. Cukup? Baik, waktu kami baca pada 2 Terima kasih kami